Kami dari kelompok 1. Hai, saya Cecilia Nadia Tesalonika. Hai, saya Stefani. Halo, saya Muhammad Diolamsyah. Hai, saya Alia Fadila Irawan. Hai, saya Tiara Anggreni Putri. Hai, saya Indah Nurrahma Kamila. Hai, saya Tasya Agnian. Hai, nama saya Tubagus Mardika. Hai, Reza Deragia Saptianto. Hai, nama saya Afina. Pemaparan pertama, fokus dan entitas akuntansi dalam dua hal yang berbeda mengenai pemberi kerja dan dana pensiun. Dalam sisi sebelah kiri, kita mempunyai perusahaan pemberi kerja. Entitas ini berfokus pada akuntansi imbalan kerja yang diatur oleh PSAK 24. Tujuan utamanya adalah mengukur beban dan kewajiban yang ditimbulkan oleh janji pensiun tersebut. Dampaknya langsung pada laba rugi dan neraca perusahaan. Di sisi sebelah kanan, kita memiliki dana pensiun atau pengelola program. Entitas ini biasanya diatur oleh PSAK 18. Fokusnya dapat bergeser total. Mereka bertugas melaporkan sumber daya dalam bentuk aset yang dikelola dan kemampuan dana untuk memenuhi janji pensiun di masa depan kepada para peserta. Ini adalah perbedaan peran yang sangat mendasar. Lanjut pada slide ke-13. Dalam akuntansi di sisi pemberi kerja PSAK 24. Fokus utama di PSAK 24 adalah mengukur kewajiban imbalan pasti. Defined Benefit Obligation. Ini adalah nilai kini dari masa janji pensiun yang harus dibayarkan di masa depan. Yang kedua, pengukuran kompleks. Untuk menghitung nilai kini, akuntan bekerja sama dengan aktuaris, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan harapan hidup. Perubahan sekecil apapun pada asumsi ini akan menghasilkan perubahan signifikan pada sebuah kewajiban. Dampaknya, pada neraca, perusahaan mencatat aset atau liabilitas bersih pensiun di neraca, yaitu selisih antara kewajiban janji, dan nilai wajar aset program dana yang sudah dialokasikan. Penting dicatat, aset program pensiun ini diakui sebagai pengurang liabilitas, bukan sebagai aset terpisah milik perusahaan. Dalam pengembangan, ingatlah bahwa PSAK 24 membagi beban pensiun bersih menjadi dua tempat. Komponen stabil yang terdiri dari biaya jasa kini dan bunga neto masuk ke laba rugi, sementara komponen volatil, selisih aktuaria, dan imbal hasil aset masuk ke penghasilan komprehensif lain atau OCI. Hal ini dilakukan agar laba bersih perusahaan tidak terlalu bergejolak. Slide ke-14, akuntansi dalam sisi dana pensiun. Berdasarkan PSAK 18, fokus di sini menyediakan berbagai transparansi pada peserta program jika mereka ingin tahu apakah dana yang dikelola cukup aman untuk membayar pensiunnya. Dalam pelaporan keuangan, laporan dana pensiun tidak seperti laporan laba rugi tradisional. Mereka menyajikan laporan aset bersih yang tersedia untuk imbalan dan laporan perubahan aset bersih. Ini menunjukkan bagaimana investasi bertumbuh dan bagaimana imbalan dibayarkan. Pengukuran aset. Semua aset program pensiun seperti saham, obligasi, dan properti harus dilaporkan sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Ini sangat penting untuk menunjukkan nilai pasar yang sebenarnya. Dalam liabilitas, dana pensiun melaporkan nilai kini. Imbalan pensiun terjanji. Namun perlu diperhatikan meskipun serupa dengan kewajiban di PSAK 24, liabilitas ini adalah kewajiban dana kepada peserta, bukan kewajiban perusahaan. Dampak ini terpisah dari kondisi pemberi kerja. Lanjut di slide terakhir ke-15. Inilah inti dari perbandingan implikasi heritis yang menghubungkan kedua entitas. Yang pertama, risiko funding. Ini adalah titik utama kewajiban yang diukur oleh PSAK 24. Diimbangi oleh aset yang dikelola oleh PSAK 18. Jika aset dana kurang dari kewajiban, defisit ini secara fundamental menjadi sebuah kewajiban aktuaria yang harus ditanggung dan diakui oleh perusahaan pemberi kerja. Yang kedua, non-cash expense.
Perlu dipahami, sebagian besar beban pensiun yang dicatat di laba rugi perusahaan adalah non-cash, artinya tidak melibatkan kas keluar saat itu juga, kecuali iuran yang benar-benar dibayarkan ke dalam dana pensiun. Ketiga, transparansi OCI. Volatilitas signifikan dari dana pensiun, baik perubahan asumsi aktuaria atau kinerja investasi yang tidak terduga, disimpan di OCI. Sebagai analisis, kita harus selalu melihat OCI untuk menilai resiko jangka panjang perusahaan. Laba bersih saja tidak cukup. Singkatnya, akuntansi pensiun menuntut kita untuk memiliki pandangan ganda, memahami beban di risiko di sisi perusahaan PSAK 24 sambil memastikan kesehatan dan transparansi di sisi pengelolaan aset PSAK 18. Ini adalah perpaduan antara akuntansi kewajiban, estimasi aktuaria, dan manajemen investasi. Lalu di sini ada program imbalan pasti. Program imbalan pasti menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada saat pensiun, perusahaan harus menentukan iuran yang harus diberikan saat ini. Perusahaan mungkin menggunakan berbagai pendekatan iuran yang berbeda. Namun, metode pendanaan harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi imbalan yang ditentukan oleh program tersebut. Dalam bentuk, wali amanat adalah entitas yang terpisah. Pemberi kerja harus menalangi semua kekurangan dalam akuntansi aset yang dimiliki oleh wali amanat. Oleh karena program imbalan pasti menentukan imbalan dalam hal variabel masa depan yang tidak pasti. Perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun agar dapat memberikan imbalan yang dijanjikan. Pemberi kerja menanggung risiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus memberi iuran dengan cukup untuk memenuhi biaya atas imbalan yang telah ditetapkan oleh program tersebut. Beban yang diakui setiap periode tidak harus sama dengan iuran tunai. Demikian pula, liabilitas merupakan hal yang kontroversial karena pengukuran dan pengakuannya berkaitan dengan variabel masa depan yang tidak diketahui. Dengan demikian, masalah akuntansi yang terkait dengan jenis program ini sangat kompleks. Lalu di sini ada peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun telah disesuaikan untuk kelompok karyawan yang tercakup dalam program. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program. Lalu di sini ada bagan, yaitu program yang benar. Itu yang mana sih? Program iuran pasti telah menjadi jauh lebih populer di kalangan pemberi kerja daripada program imbalan pasti. Salah satu alasannya itu adalah karena mereka dianggap lebih murah. Program iuran pasti seringkali tidak lebih dari 3% dari gaji, sedangkan program imbalan pasti bisa menghabiskan 5-6% gaji. Pada akhir 1970-an, sekitar 15 juta orang memiliki program iuran pasti. Lalu saat ini ada 62 juta. Lalu di sini ada bagan yang mencerminkan perubahan yang signifikan ini. Bagan menunjukkan persentase perusahaan yang menggunakan berbagai jenis program berdasarkan survei terhadap sekitar 150 CFO dan direktur perusahaan. Yaitu ada program iuran pasti 91%, program imbalan pasti 48%, dan bagi hasil yaitu 34%. Dan aktuaris memainkan peran penting dalam industri asuransi dan dana pensiun dengan melakukan sertifikasi untuk menilai resiko dan memberikan saran mengenai premi. Mereka membuat prediksi tentang berbagai faktor seperti mortalitas, turnover karyawan, dan gaji masa depan yang sangat berpengaruh pada program pensiun dan laporan keuangan terkait, termasuk kewajiban pensiun dan biaya layanan tahunan. Lalu di sini ada program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode, berdasarkan rumus yang ditetapkan. Program tersebut tidak menetapkan imbalan yang akan dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun.
Perusahaan biasanya mengalihkan jumlah iuran awal ke wali amanat pihak ketiga yang independen. Wali amanat yang bertindak atas nama penerima manfaat mengambil alih kepemilikan aset pensiun dan bertanggung jawab atas investasi dan pendistribusiannya. Karyawan dapat manfaat berupa keuntungan dari aset yang dikontribusikan pada program pensiun. Pemberi pekerja hanya memberikan iuran setiap tahun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam program tersebut. Akibatnya, biaya tahunan pemberi kerja hanya sejumlah iuran yang dibayarkan kepada wali amanat pensiun. Pemberi kerja melaporkan aset hanya jika memberikan iuran lebih dari jumlah yang dipersyaratkan dan harus mengungkapkan jumlah beban yang tercatat untuk program iuran pasti. Dasar dan tujuan dari akuntansi pensiun. Akuntansi pensiun pada dasarnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan kewajiban serta biaya pensiun yang harus ditanggung perusahaan bagi karyawan. Kewajiban ini muncul karena perusahaan telah berjanji memberikan kompensasi di masa depan sebagai imbalan atas jasa karyawan yang sudah diberikan saat ini. Terdapat isu utama yang harus dipecahkan dalam akuntansi ini, yaitu menentukan berapa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dan berapa beban pensiun yang berjalan. Pengukuran kewajiban ini sangat penting karena pembayaran pensiun adalah peristiwa di masa depan, sehingga harus dihitung menggunakan nilai kini atau present value. Selain itu, laporan keuangan memerlukan akurasi dan transparansi, mengingat nilai kewajiban dapat berubah secara signifikan hanya karena perubahan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto estimasi pembayaran masa depan. Selanjutnya, yaitu mengukur liabilitas pensiun. Pengukuran liabilitas atau kewajiban pensiun adalah inti dari akuntansi pensiun, di mana perusahaan harus mengestimasi nilai kini dari imbalan yang akan dibayar. Terdapat 3 metode pengukuran utama yang dibedakan berdasarkan sejauh mana asumsi gaji di masa depan digunakan. Pengukuran pertama adalah kewajiban manfaat yang telah diperoleh atau vested benefit obligation atau VBO, yang merupakan pengukuran paling konservatif. VBO hanya mengukur kewajiban untuk manfaat yang sudah menjadi hak karyawan atau vested dan menghasilkan jumlah terkecil. Selanjutnya, ada kewajiban manfaat akumulasi atau ABO. Pengukuran ini lebih luas karena menghitung kewajiban berdasarkan seluruh masa kerja hingga saat ini, baik yang vested atau yang belum. Penting untuk dicatat bahwa ABO masih menggunakan asumsi gaji saat ini dalam perhitungannya. ABO dapat dilihat sebagai VBO ditambah elemen manfaat untuk masa kerja non-vested. Terakhir, metode yang paling komprehensif adalah kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau PBO. PBO mengukur kewajiban dengan menggunakan perkiraan gaji di masa depan, mengasumsikan gaji karyawan akan meningkat hingga masa pensiun. Karena memasukkan faktor kenaikan gaji di masa depan, PBO menghasilkan hasil kewajiban paling benar. PBO adalah ABO ditambah kenaikan gaji masa depan, dan Standar Akuntansi Internasional atau IASB secara umum memakai PBO untuk pelaporan kewajiban pensiun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban aset imbalan pasti neto. Kewajiban aset imbalan pasti neto sering disebut sebagai status pendanaan. Konsepnya, perusahaan membandingkan total uang pensiun mereka atau kewajiban imbalan pasti dengan tabungan yang sudah mereka siapkan atau nilai wajar aset program. Jika kewajiban pensiun lebih besar dari aset yang tersedia, perusahaan mengalami defisit dan selisihnya dilaporkan sebagai liabilitas. Sebaliknya, jika aset program lebih besar daripada kewajiban, perusahaan memiliki surplus dan melaporkannya sebagai aset. Contohnya ada seperti di gambar. Selanjutnya ada komponen biaya pensiun dan pelaporan. Sesuai standar IASB, seluruh perubahan harus diakui pada periode berjalan dalam laba rugi komprehensif. Namun, pelaporannya dibagi menjadi 3 wadah berbeda agar transparan. Yang pertama, biaya jasa terkait pekerja, masuk ke laba rugi bagian operasi. Yang kedua, bunga neto atau terkait biaya uang, masuk ke laba rugi bagian pembiayaan. Yang ketiga, pengukuran kembali,
terkait revisi asumsi, tidak masuk laba rugi, melainkan ke penghasilan komprehensif lain atau OCI. Komponen pertama yaitu biaya jasa. Komponen ini terdiri dari dua hal. Pertama, biaya jasa kini, yaitu kenaikan utang pensiun perusahaan karena karyawan telah bekerja selama satu periode ini. Gaji bertambah, masa kerja bertambah. Kedua, biaya jasa lalu, yang muncul jika perusahaan mengubah aturan pensiun yang berdampak pada masa lalu. Untuk menghitungnya, Dewan Standar mengharuskan penggunaan metode aktuaria yang disebut Projected Unit Credit, yang mempertimbangkan tingkat gaji masa depan. Biaya ini dilaporkan sebagai beban operasi karena merupakan bagian dari kompensasi karyawan. Komponen kedua adalah bunga neto. Bunga ini dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto berbasis obligasi berkualitas tinggi terhadap status pendanaan neto. Misalnya, karena utang pensiun dihitung dengan present value, maka setiap tahun nilai utang ini naik karena berjalannya waktu. Ini disebut beban bunga. Di sisi lain, aset program diasumsikan menghasilkan bunga investasi. Perusahaan mengalihkan tingkat diskonto dengan utang pensiun dan aset pensiun. Hasil bersihnya atau bunga neto dilaporkan di bagian keuangan atau pembiayaan, bukan operasi. Komponen ketiga adalah pengukuran kembali. Pasar dan asumsi itu fluktuatif. Kadang tebakan aktuaris meleset, atau pasar saham naik atau turun drastis. Selisih-selisih tak terduga ini disebut remeasurement. Misalnya, jika imbal hasil investasi ternyata lebih tinggi daripada tingkat bunga yang kita asumsikan, selisihnya masuk ke pengukuran kembali karena sifatnya fluktuatif dan di luar kontrol operasional. Angka ini tidak boleh mengganggu laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, pelaporannya di OCI atau penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada aset program dan perhitungan imbal hasil aktual. Ini adalah keuntungan nyata yang didapat dari investasi pensiun. Seringkali perusahaan hanya mengetahui saldo awal dan saldo akhir aset, seperti pada kasus Hasbro. Hasbro punya aset awal 4.200.000 euro dan berakhir 4.460.000 euro. Ada kenaikan 260.000 euro, tapi kenaikan ini bukan murni profit investasi. Ada uang setoran atau iuran 300.000 euro yang menambah saldo, dan ada pembayaran pensiun atau manfaat 250.000 euro yang mengurangi saldo. Setelah kita bersihkan dari iuran dan manfaat, barulah kita tahu bahwa kinerja investasi murninya adalah untung 210.000 euro. Angka inilah yang disebut imbal hasil aktual. Penggunaan kertas kerja pensiun. Perusahaan sering menggunakan kertas kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun. Seperti namanya, kertas kerja adalah sebuah alat kerja. Kertas kerja bukan catatan akuntansi permanen, ini bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Kertas kerja hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan. Pada gambar di sebelah, kolom ayat jurnal umum di kertas kerja di dekat sisi kiri menentukan jurnal untuk dicatat dalam akun buku besar formal. Dan kolom catatan memorial di sisi kanan mencatat saldo unsur-unsur pensiun yang belum diakui. Di slide selanjutnya ada contoh soal. Soalnya adalah pada 1 Januari 2010 PT Blue Diamond memiliki aset pensiun sebesar $250.000 dan kewajiban manfaat pensiun dalam jumlah yang sama. Selama 2010, biaya jasa sebesar $27.500.000. Tingkat diskonto 10%, serta hasil sesungguhnya dan diharapkan dari aset pensiun sebesar $25.000.
kontribusi atau iuran sebesar $20.000, dan pembayaran manfaat pensiun sebesar $17.500. Diminta buatlah kertas kerja pensiun untuk PT Blue Diamond tahun 2010. Pengerjaannya diketahui PT Blue Diamond memiliki aset pensiun sebesar $250.000, biaya jasa $27.500, tingkat diskonto 10%, hasil aktual $25.000, kontribusi atau iuran $20.000, dan manfaat pensiun sebesar $17.500. Pada kertas kerja pensiun, di ayat jurnal umum ada biaya pensiun tahunan, kas, serta aset atau utang pensiun. Kita masukkan tanggal 1 Januari 2010, biaya jasa, biaya bunga, hasil aktual, kontribusi, dan manfaat. Untuk biaya jasa kita simpan di biaya pensiun tahunan dengan sebesar $27.500. Biaya bunga pun sama di $25.000 didapat dari $250.000 dikali tingkat diskonto dikurang hasil aktual $25.000. Hasilnya adalah $27.500. Untuk di kolom kas kita masukkan kontribusi sebesar $20.000 untuk dikurangi pada hasil sebelumnya menjadi $7.500. Di catatan memorial ada kewajiban manfaat pensiun, aset pensiun, biaya jasa masa lalu yang belum diakui, laba atau rugi bersih belum diakui. Kita masukkan aset pensiun sebesar $250.000, biaya jasa $27.500, dan biaya bunga $25.000. Semuanya dikurangi dan ditambah manfaat $17.500. Hasilnya minus $285.000. Pada aset pensiun kita masukkan lagi asetnya yaitu $250.000, hasil aktual $25.000 ditambah kontribusi $20.000 dan dikurangi manfaat $17.500. Hasilnya $277.500. Hasil dari kewajiban manfaat pensiun dan aset pensiun dikurangi dan didapat yaitu utang bersih senilai minus $7.500. Slide ini menjelaskan tentang akuntansi untuk biaya masa lalu. Jadi untuk definisinya adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang timbul karena adanya amandemen program pensiun atau kurtaima. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama, timbul dari keputusan manajemen yang mengubah manfaat pensiun masa lalu. Yang kedua, tidak terkait dengan jasa karyawan di masa depan, melainkan jasa yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, diakui sebagai beban periode berjalan atau sesuai standar akuntansi internasional IA-19. Standar IA-19 menekankan bahwa biaya jasa lalu tidak boleh ditangguhkan atau diamortisasi, melainkan langsung masuk ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Jadi biaya jasa lalu muncul ketika perusahaan mengubah program pensiun yang sudah ada. Misalnya perusahaan yang menambah manfaat untuk jasa masa lalu atau mengurangi jumlah peserta. Akuntansi menekankan bahwa biaya ini langsung diakui sebagai beban, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa penundaan. Lalu untuk selanjutnya pemicu biaya jasa lalu. Nah di tabel ini tuh hanya menampilkan dua. Yang pertama amandemen program, lalu yang kedua kurtaima. Nah dua ini tuh sebagai pemicu utama biaya jasa lalu. Nah kalau settlement non-rutin juga bisa menimbulkan biaya jasa lalu. Cuman karena sifatnya yang berbeda, yaitu penyelesaian kewajiban di luar ketentuan normal. Jadi kalau amandemen biasanya terjadi tuh ketika perusahaan ingin menambah manfaat atau mengubah ketentuan program. Sedangkan kurtaima itu terjadi ketika jumlah peserta berkurang drastis. Nah, lalu yang pelajar itu settlement non rutin. Nah, ini tuh terjadi ketika perusahaan melakukan pembayaran manfaat di luar ketentuan normal program pensiun, misalkan dengan memberikan kompensasi sekali bayar. Lalu selanjutnya penerapan studi kasus. Nah, contoh nyatanya adalah Zelle Company. Ketika mereka mengubah program pensiun, muncul biaya jasa lalu sebesar 81.600. Jurnalnya sederhana, beban pensiun bertambah dan liabilitas pensiun naik. Hal ini menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan langsung mempengaruhi laporan keuangan. Pengukuran kembali
adalah perubahan beban pensiun yang tidak terkendali dan tak terduga yang dapat diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, nilai wajar aset program secara mendadak dan substansial. 2. Perubahan asumsi aktuarial yang memengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Pengukuran kembali umumnya terdiri dari dua jenis. 1. Keuntungan dan kerugian atas aset program. 2. Keuntungan dan kerugian atas kewajiban atau liability imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aset adalah selisih antara tingkat imbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. Keuntungan aset terjadi bila imbal hasil aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi bila imbal hasil aktual kurang dari pendapatan bunga. Sebagai ilustrasi, asumsikan jika SoftBob Company memiliki aset program per 1 Januari 2013 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun ini adalah 6% dan imbal hasil aktual dari aset program untuk tahun 2013 adalah 8.000 euro. Pada tahun 2013, maka SoftBob harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 euro. Selanjutnya, yang dihitung adalah imbal hasil aktual sebesar 8.000 euro, pendapatan bunga 100.000 euro dikali 6%, maka 6.000 euro. Untuk mencari keuntungan aset adalah selisih dari imbal hasil aktual dan pendapatan bunga. Yang kedua, pada pengukuran kembali ada keuntungan dan kerugian atas liabilities. Perubahan asumsi aktuarial yang dimana ada tingkat mortalitas, tingkat pensiun, tingkat turnover, tingkat kecacatan, dan jumlah gaji yang diasumsikan oleh aktuaris ini mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Perubahan ini sangat jarang dimana kondisi yang terjadi sama persis dengan prediksi aktuarial. Keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban imbalan pasti disebut keuntungan dan kerugian liabilitas. Perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas pada penghasilan komprehensif lain atau gain loss. Perubahan atau perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian liabilitas dalam akun penghasilan komprehensif lain yang sama digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Selanjutnya, ada jurnal dan kertas kerja pada tahun 2013 sebagai contoh, di mana biaya jasa tahunan adalah sebesar 13.000 euro, tingkat diskonto 10%, imbal hasil aktual atas aset program adalah 12.000 euro, iuran pendanaan tahunan 24.000 euro, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 10.500 euro, dan perubahan asumsi aktuarial menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Seperti yang ditunjukkan pada kertas kerja atau worksheet pada tahun 2013, saldo akun aset atau liabilitas pensiun menunjukkan sebesar 105.400 euro pada tanggal 31 Desember 2013, sama dengan setelah dikurangi saldo dalam akun memo. Maka jurnalnya yaitu kewajiban imbalan pasti dikredit sebesar 265.000 euro, aset program pada nilai wajar di debit sebesar 159.600 euro, maka nilai aset atau liabilitas pensiun di 105.400 euro. Lalu Jarle mencatat saldo akhir tahun 2013 untuk aset atau liabilitas pensiun dan akumulasi penghasilan komprehensif lain sebagai saldo awal untuk perhitungan program pensiun pada tahun 2014. Saldo ini akan disesuaikan dengan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program. Maka jurnal yang dibutuhkan yaitu beban pensiun sebesar 17.450 euro, iuran sebesar 32.000 euro, keuntungan aset sebesar 13.500 euro, dan penurunan aset atau liabilitas pensiun sebesar 27.700 euro. Maka saldo akhir untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program masing-masing adalah 303.560 euro dan 225.200
€860. Unsur ini pun diringkas ke dalam kertas kerja pensiun 2014 secara parsial. Dari kertas kerja pensiun parsial tahun 2014, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Zarle mencatatkan beban pensiun sebesar €17.450, penurunan aset atau liabilitas pensiun sebesar €27.700. Penurunan aset atau liabilitas pensiun ini sebagian disebabkan oleh keuntungan aset sebesar €13.500 yang tercatat pada tahun 2014. Saldo akhir tahun Zarle yang menjadi saldo awal di tahun berikutnya adalah €77.700 dan aset atau liabilitas pensiun serta akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar €14.854 dan akumulasi penghasilan komprehensif lain awal sebesar €628.004 dan keuntungan sebesar €13.150. Sebagai contoh, pada status pendanaan program pensiun imbalan pasti untuk SP500, yaitu pada tahun 2002, perusahaan di S&P 500 melihat data pensiun mereka hanya mencapai 85% dari liabilitas yang dilaporkan. Dalam beberapa tahun terakhir, program telah bangkit kembali dan pada tahun 2007, program pensiun telah selesai lagi. Sejumlah faktor yang menyebabkan dana berubah dari kelebihan dana hingga kekurangan dana, yakni ada dua faktor. Yang pertama, suku bunga rendah menentukan imbal hasil aset program pensiun. Hal ini mengakibatkan aset dana pensiun belum tumbuh. Faktor yang kedua, yakni menggunakan suku bunga rendah untuk mendiskontokan pembayaran imbal yang diproyeksikan, akan menyebabkan liabilitas pensiun lebih tinggi. Akhirnya, banyak individu yang pensiun yang menyebabkan deflasi aset program pensiun. Selanjutnya ada pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada persyaratan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada beban pensiun. Laporan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporan total beban pensiun atau laporan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasional dan bunga bersih pada bagian tersendiri yang berkaitan dengan pembiayaan. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian atau pengukuran kembali. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Nah, di sini ada ilustrasi penyajian penghasilan komprehensif lain dan akumulasi penghasilan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income OB Company pada tahun 2013. Laba neto untuk 2013-nya €100.000, kerugian liabilitas untuk 2013-nya €60.000, kerugian aset untuk 2013-nya €15.000, akumulasi Other Comprehensive Income-nya 1 Januari 2013 yaitu €40.000. Nah, selanjutnya ada perhitungan rugi komprehensif lainnya. Kerugian liabilitasnya €60.000, kerugian asetnya €15.000, dan rugi komprehensif lainnya totalnya yaitu €75.000. Selanjutnya ada perhitungan laba netonya €100.000, rugi komprehensif lainnya €75.000, maka laba rugi komprehensifnya yaitu €25.000. Di sini selanjutnya ada pelaporan pendapatan komprehensif. Komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Yang pertama yaitu pendekatan dua laporan atau yang kedua pendekatan satu laporan. Laporan laba rugi komprehensif gabungan. Untuk mengilustrasikan pendekatan laporan laba rugi kedua, asumsikan bahwa OB Company telah melaporkan laporan laba rugi tradisional. Laporan laba rugi komprehensif ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Selanjutnya di sini ada pelaporan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Lalu selanjutnya ada pengakuan status pendanaan bersih dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui dalam laporan posisi keuangan
status kelebihan dana atau aset pensiun, atau kekurangan dana atau kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti. Lalu selanjutnya ada klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Selisih lebih nilai wajar aset program atas kewajiban manfaat pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Terakhir ada agregasi. Satu-satunya situasi di mana saling hapus diperbolehkan adalah ketika perusahaan satu memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menggunakan surplus dalam satu program untuk menyelesaikan kewajiban dalam program lainnya, dan yang kedua yaitu berniat untuk menyelesaikan kewajibannya secara neto atau merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya pada program lainnya secara bersamaan. Selanjutnya ada persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang satu, menjelaskan karakteristik program manfaat pasti dan risiko yang terkait dengannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program manfaat pasti. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Selain program pensiun, perusahaan sering menjanjikan imbalan pasca kerja lain. Di antaranya adalah manfaat kesehatan, yang menjadi imbalan pasca kerja lain yang terbesar. Berikut perbedaan antara program pensiun dengan imbalan kesehatan. Yang pertama, dari segi pendanaan, di mana dalam program pensiun, perusahaan biasanya sudah menyiapkan dana khusus sejak awal untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Lalu untuk imbalan kesehatan, biasanya perusahaan tidak menyiapkan dana di awal, namun biaya kesehatan akan muncul ketika dibayar. Selanjutnya, ada dari aspek besarnya manfaat, di mana dalam program pensiun, jumlah manfaat pensiun ini relatif pasti dan dapat diestimasi. Namun untuk imbalan kesehatan, jumlah manfaat tidak dapat dipastikan dan sangat bervariasi, tergantung kondisi kesehatan, biaya rumah sakit, dan penggunaan layanan medis. Selanjutnya, untuk penerima manfaat. Dalam program pensiun, biasanya penerima manfaat hanya diberikan kepada karyawan yang pensiun. Namun bisa juga kepada pasangan jika karyawan tersebut meninggal. Nah, untuk imbalan kesehatan, biasanya manfaat yang diberikan ini mencangkup karyawan yang pensiun, pasangan, dan tanggungan lainnya, sehingga jangkauannya lebih luas dan sulit untuk diprediksi. Selanjutnya, untuk aspek utang imbalan, di mana dalam program pensiun, manfaat pensiun dibayarkan secara rutin tiap bulan kepada karyawan setelah pensiun. Jadi, jumlah pembayaran ini jelas tiap bulannya. Namun untuk imbalan kesehatan, perusahaan hanya membayar ketika pensiunan benar-benar memakai layanan kesehatan, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan ini tidak rutin tiap bulannya. Selanjutnya, dari segi dapat diprediksi. Dalam program pensiun, sebagian besar variabel seperti usia pensiun, masa kerja ini dapat diprediksi, sehingga manfaat yang diberikan pun dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Namun untuk imbalan kesehatan, variabel ini sangat sulit untuk diprediksi karena biaya kesehatan yang dapat berubah-ubah, perbedaan biaya antar daerah, dan meningkatnya dari waktu ke waktu. Nah, dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran pembayaran untuk program imbalan kesehatan jauh lebih sulit daripada program pensiun, karena dalam program kesehatan tidak menempatkan batasan imbalan kesehatan, sehingga tidak peduli jika penyakitnya serius atau berapa lama bertahan, manfaatnya ini akan terus mengalir. Selain itu, tingkat penggunaan imbalan kesehatan dan biaya kesehatan ini sulit untuk diprediksi, dan juga dengan adanya perkembangan teknologi dan pengobatan medis baru yang menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Nah, walaupun dalam aturan pendanaan dan pelaporan untuk program pensiun ini biasanya ketat, tetapi aturan tersebut tidak berlaku untuk imbalan kesehatan pasca kerja. Namun secara prinsip akuntansi, keduanya tetap harus diakui dan memiliki pelaporan yang sama. Sehingga jika perusahaan memiliki
program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya, keduanya tetap harus dicatat namun secara terpisah dan mengungkapkan perincian program bila program tersebut memiliki risiko yang berbeda secara material. Ini saya akan memberikan salah satu contoh kasus mengenai akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah program pensiun dini PT Telkom Indonesia pada tahun 2024. Perusahaan menginisiasi program pensiun dini bagi 1.008 karyawan dengan total biaya mencapai 1,2 triliun rupiah. Program ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi perusahaan, di mana karyawan senior diberi kesempatan untuk pensiun lebih awal dan mendapatkan hak pensiun mereka di muka. Program ini ditujukan kepada karyawan yang berusia 3-4 tahun menjelang usia pensiun normal, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulai usaha baru sekaligus membantu perusahaan dalam efisiensi operasional dan adaptasi terhadap perubahan digital. Secara akuntansi, PT Telkom wajib mengakui kewajiban pensiun dini sebagai beban di laporan keuangan sesuai dengan PSAK 18 tentang imbalan kerja, yang mencakup pengakuan biaya pensiun, pengelolaan dana pensiun, dan pelaporan transparan kepada regulator seperti OJK. Dana pensiun Telkom bertanggung jawab atas pencairan hak pensiun, baik bagi peserta aktif, penerima manfaat pensiun, maupun mantan karyawan yang berhenti sebelum usia pensiun. Pengelolaan dana pensiun ini harus dilakukan secara hati-hati, termasuk audit rutin dan pelaporan berkala, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah risiko kecurangan atau defisit dana. Nah, dampaknya itu ada seperti program pensiun dini membawa dampak finansial besar karena pembayaran dana pensiun dilakukan di depan, sehingga perlu pengelolaan dana yang hati-hati agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Lalu, pengelolaan dana pensiun juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk audit rutin dan pelaporan berkala untuk mencegah risiko kecurangan atau defisit dana. Nah, dari kasus PT Telkom ini menunjukkan bagaimana akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja tidak hanya menyangkut pengakuan dan pelaporan, tetapi juga menuntut perencanaan strategis dan pengawasan ketat dalam pengelolaan dana pensiun, terutama pada perusahaan besar seperti BUMN.